Senat Universitas Pattimura menggelar rapat terbuka luar biasa. Rapat terbuka itu dalam rangka pengukuhan Profesor Justinus Tobias Male sebagai guru besar dalam bidang ilmu kimia anorganik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpati. Pengukuhan itu berlangsung di Aula Rektorat pada Rabu 7 Desember 2022. Rapat dibuka oleh Ketua Senat Unpati Profesor Salmoni Rahua yang selanjutnya dipimpin oleh Rektor Profesor M.J. Sapteno. Profesor Justinus tampil dengan pidato berjudul Penataan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk meminimalisir dampak negatif penambangan emas tanpa izin atau peti. Studi kasus Gunung Botak, Pulau Buruh. Yang pertama, Maluku karena terletak di lempeng pertemuan tiga lempeng tektonik. Jadi Maluku punya daerah singkapan yang luar biasa untuk mineral karena kita berada di daerah cincin api, ring of fire, sehingga banyak cekungan yang dihasilkan, baik hidrokarbon, jadi minyak dan gas bumi maupun tambang. Nah, kita 92% itu laut, 7,4% pulau, dan hampir sebagian besar pulau kecil. Nah, diperhadapkan dengan usaha untuk memanfaatkan potensi tambang di pulau kecil ini terkendala berbagai aturan. Sehingga yang pertama, karena pulaunya kecil, tidak memungkinkan untuk dilakukan penambangan skala besar. Di pihak lain, sumber daya manusia yang merupakan potensi itu harus dimanfaatkan. Nah, karena terbentuk dengan berbagai macam regulasi, sulitnya izin untuk melakukan penambangan di daerah kecil, ke pulau kecil, sehingga rakyat menemukan mekanismenya sendiri untuk melakukan tambang emas skala kecil atau tambang emas ilegal. Nah, masalahnya adalah kita biodiversitas kita tuh banyak di darat dan di laut, keragaman tumbuhan dan biota laut. Tetapi kita diperhadapkan dengan penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan, menggunakan merkuri dan sianida. Dan ini hampir fenomena di seluruh Indonesia. Dan ini bukan saja masalah Maluku, tapi ini masalah nasional. Karena lambannya pemerintah memberikan atau memetakan wilayah usaha pertambangan. Jadi ada wilayah pertambangan, wilayah pencadangan nasional, lalu ada untuk perusahaan besar itu untuk wilayah izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat. Karena ini tidak dikelola dengan baik, kemudian akhirnya rakyat masuk sampai ke hutan lindung, hutan konservasi, menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Dan ini terjadi di semua pulau besar dan kecil, kemudian menggunakan merkuri. Dan ini sangat tidak baik. Rektor Unpati, Profesor M.J. Sapteno dalam sambutannya mengatakan, informasi ilmiah yang disampaikan Profesor Justinus Male itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak untuk sama-sama berkolaborasi melakukan penelitian. Sapteno mencontohkan sejarah di salah satu teluk yang ada di Jepang, bahwa bukti masalah akan timbul bukan sekarang, akan tetapi muncul pada 20 tahun kemudian. Semua orang di pesisir teluk mengalami buta akibat berdampak pada sistem pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan. Menurut Rektor, penelitian di Gunung Botak di Pulau Buruh oleh Profesor Male menjadi penting untuk semua pihak karena dampaknya cukup lama. Rektor menegaskan, informasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi agar jangan diabaikan. Dikatakan Universitas Pattimura, Pemprov Maluku dan DPRD memiliki tanggung jawab bukan soal hukum dan aspek sosial, tetapi aspek kemanusiaan untuk jangka waktu yang lama. Untuk itu, Rektor berharap ada kolaborasi bersama antara Forkopimda dan ilmuwan Unpati melakukan penelitian sedetail mungkin. Sejarah membuktikan bahwa Teluk Minamata di Jepang itu merupakan bukti bahwa bukan waktu sekarang. Dalam waktu 20-30 tahun baru kita lihat dampak dari satu sistem pengolahan pertambangan yang sebetulnya tidak sesuai dengan aturan. Dan apa yang terjadi di situ? Semua orang di situ 20 tahun kemudian buta. Yang terjadi di Gunung Botak juga diteliti oleh teman-teman dan hari ini penting untuk diketahui oleh kita semua. Karena dampaknya untuk jangka waktu yang lama. Informasi ilmiah yang disampaikan dari lembaga pendidikan tinggi jangan diabaikan begitu saja. Karena antara Universitas Pattimura dengan pimpinan tertinggi di provinsi ini termasuk DPRD
mempunyai tanggung jawab bukan saja soal hukum dan aspek sosial, tetapi aspek kemanusiaan untuk jangka waktu yang lama. Karena tempat ini saya mohon sesudah ini mungkin ada kolaborasi antara Forkopimda dan Universitas Patimura, para ilmuwan di sini dimanfaatkan untuk bagaimana melakukan penelitian setiap mungkin. Apa yang diminta tadi oleh Profesor Mar tentang laboratorium terbaru, kami sudah menyiapkan gedungnya, tinggal dimanfaatkan. Gedung itu ada 48 ruangan, Pak Malik. Tinggal dimanfaatkan, berkolaborasi untuk bagaimana kita memberikan pikiran-pikiran kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, supaya proses pengelolaan tambang di pulau-pulau kecil perlu dilakukan dengan teknologi tinggi, sehingga dampak negatifnya tidak sampai ke laut. Dan kalau sudah di laut, berarti ikan kita juga akan ditolak di luar negeri, dan itu sangat berbahaya baik kepentingan kelanjutan kehidupan biota laut, termasuk kemanusiaan, aspek kemanusiaan. Mantan peraih juara 1 dosen berprestasi Unpati pada tahun 2013 ini juga pernah menerima Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia 2021 lalu. Aktif sebagai reviewer penelitian nasional dan sejak 2012 aktif menjalin kerjasama riset dan publikasi dengan Profesor Amanda Richard Burchett dari Southern Cross University Australia untuk melakukan riset bidang ekotoksikologi di Indonesia, khususnya dampak penambangan emas tanpa izin atau peti menggunakan bahan kimia beracun dan berbahaya di daerah Gunung Botak. Janis Balol melaporkan.